Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan kisi-kisi matematika PTS ya, semester genap. Oke, nomor 1. Soalnya adalah akar 144 ditambah akar 25 dikali 4 itu hasilnya berapa? Yang pertama ingat, pangkat 2 dari 1 sampai 20. Kalau sudah tahu itu maka akan tahu jawabannya ya. Akar 144 itu dari 12 dikali 12, maka akar 144 itu hasilnya adalah 12. Kemudian 25 dikali 4 dikali dulu, 25 dikali 4 sama dengan 100. Akar 100 itu 10, maka 12 ditambah 10 hasilnya 22. Oke, karena jawabannya nanti itu Ibu akan acak, mungkin akan Ibu acak, maka jangan berpatokan pada kunci jawaban. Silahkan diceker baik-baik supaya bisa mendapatkan hasil yang sesuai dan benar. Nomor 2. Nomor 2, panjang sisi dari persegi berikut jika diketahui luasnya 144 cm yaitu ya, yang pertama adalah kegedean. Oke, panjang sisi dari persegi berikut jika diketahui luasnya 144 cm yaitu, ingat ini gambar persegi, berarti sisi. Yang ditanyakan adalah sisi. Apa rumus sisi? Ingat, S sama dengan akar L ya. What's wrong? S sama dengan akar L. Sementara L yang disoal adalah 144. Akar 144 hasilnya adalah 12 cm. Selanjutnya, nomor 3. Sebuah persegi panjang mempunyai ukuran lebar 16 cm, panjang 28 cm. Yang ditanyakan luas. Rumus luas L sama dengan panjang kali lebar. Maka tinggal dimasukkan saja panjangnya 28 dan lebarnya 16. 28 kali 16 hasilnya 448. Diceker baik-baik karena ini tinggal bagaimana kita menceker. Nomor 4, luas segitiga. Luas dari segitiga berikut adalah, ini adalah sisi miring, ini adalah tinggi, ini adalah alas ya. Maka jangan sampai keliru. Luas sama dengan, yang ditanyakan luas ya, luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya yang ini 30, tingginya ini 9 ya, bukan 12 tapi 9. Hati-hati, itu ada pengecoh. Kemudian 30 dikali 9 dibagi 2, tinggal diceker ya. 30 dikali 9 hasilnya 270 dibagi 2, 135. Maka jawabannya adalah 135 cm kuadrat. Selanjutnya isilah titik-titik di bawah ini. 11 dan 13 yang ditanyakan luas. Luasnya adalah panjang dikali lebar. Panjangnya yang bawah ini 13 cm dikali sama lebar. Lebarnya 11. Maka tinggal di kalkulator. Kalau di rumah kalkulator, kalau di saat tes maka harus diceker. 13 dikali 11 143 cm. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Ini bangun apa? Ingat ada garis seperti ini menandakan semua sisinya sama panjang ya. Berarti ini adalah bangun persegi. Persegi rumusnya luas. Luas sama dengan sisi dikali sisi. Sisinya 5 dikali 5 hasilnya 25 cm kuadrat. Ingat, satuan luas selalu pakai kuadrat atau selalu pakai pangkat 2. Selanjutnya,
adalah akar 400 ditambah 12 kuadrat dibagi 6 sama dengan berapa? Yang pertama adalah akar 400. Ingat, pangkat 2 dari 1 sampai 20 harus difahami, harus dihafal. Kenapa? Nanti keluar soalnya, maka harus tahu berapa sih akar 400, akar 136, 169, 196 ya. Intinya pangkat 2 dari 1 sampai 20 ya. Akar 400 itu 20. Karena 20 dikali 20 hasilnya adalah 400 ditambah dengan 12 kuadrat. 12 kuadrat berarti 144 dibagi 6. Dibagi 6 tinggal ditulis ya. Karena ada akar dan ada pangkat, maka harus dikerjakan itu dulu. Kemudian ke operasi lainnya. Sekarang tinggal jumlah dan bagi. Jumlah dan bagi. Ini adalah bagi. Nah, bagi ini lebih dahulu atau lebih tinggi tingkatannya dibandingkan jumlah atau kurang. Maka harus dikerjakan bagi dulu ya. 144 dibagi 6 ya. 144 dibagi 6 hasilnya adalah 24. Sekarang tinggal dijumlahkan. 20 ditambah 24 hasilnya adalah 44. Selanjutnya nomor 8, luas sebuah persegi adalah 120 cm kuadrat. Jika lebar persegi panjang adalah 8, tentukan panjang bangun tersebut. Berarti kalau ada lebar, maka itu adalah persegi panjang. Harus diingat ya, kalau persegi yang ada adalah sisi, kalau persegi panjang yang diketahui ada panjang lebar, kalau segitiga alas dan tinggi. Kemudian tentukan panjang. Apa rumus panjang? Luas dibagi lebar. Luasnya 120 cm, lebarnya 8 cm. Maka 120 dibagi 8. 120 dibagi 8 hasilnya adalah 15 cm. Selanjutnya nomor 9, gambarlah garis vertikal dan horizontal dalam kotak. Tinggal digaris. Vertikal berarti dari bawah ke atas atau atas ke bawah, sementara horizontal dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nomor 10, perhatikan gambar berikut ya. Diketahui Q, ini Q adalah 123 derajat. Tentukan besar sudut D dan sudut A. Sudut D dan sudut A. Yang pertama adalah sudut D. Sudut D dan sudut A. Oke. Pertama kita harus tahu yang sehadap dan bertolak belakang. Kenapa? Karena sehadap dan bertolak belakang berarti memiliki nilai yang sama. Ya. 1, 2, 3 di Q bertolak belakang dengan S, maka S juga 1, 2, 3. Kemudian Q sehadap dengan B, maka B juga 1, 2, 3. Sekarang yang bertolak belakang dengan B apa? D. Bertolak belakang dengan B adalah D, berarti D juga 1, 2, 3. Sampai sini kita sudah menemukan berapa sudut? Ada 4 sudut. Sementara yang ditanyakan sudut D. Sudut D kita sudah dapatkan, yaitu 123 derajat. Namun sudut A kita tidak dapatkan, maka caranya adalah dengan mencari garis berpelurus. Berapa besar garis berpelurus? Yaitu 180 derajat. Ini panjangnya ini besarnya 180 derajat. Maka ketika kita ingin mengetahui sudut A, kita harus mengurangkan 180 dikurang sudut yang diketahui. Sudut yang diketahui adalah 123. Coba kita ceker. 180 dikurang 123. Hasilnya adalah 57 derajat. Maka ketika ditanyakan sudut D dan sudut A, jawabannya adalah sudut D 123 dan sudut A 57 derajat. Selanjutnya, jenis garis berikut ini sangat mudah, jangan sampai salah, jangan sampai keliru,
harus hati-hati dalam menjawab ya. 11. Jenis garis berikut. A, ingat kalau dua-duanya ini ada petunjuk seperti itu ya, seperti garis untuk menunjuk, maka itu adalah garis lurus ya. Kemudian B ini adalah segmen garis atau ruas garis, dan C adalah sinar garis. Selanjutnya nomor 12, berilah tanda centang pada gambar yang merupakan garis lurus. Yang pertama A, dia dicentang, dua-duanya punya tanda panah. B, dia bukan garis lurus, dia garis lengkung. C, dia sinar garis, bukan garis lurus. D, dicentang karena dia adalah garis lurus, kemudian di ujungnya ada tanda panah. Nomor 13, gambar yang menunjukkan dua garis sejajar, berpotongan dan berimpit. Yang pertama sejajar. Yang sejajar adalah ini, ya. Sejajar berarti 4. Kemudian berpotongan. Berpotongan itu ada 2, ya. Berpotongan itu ada 2. Yang pertama adalah 2 yang ini dia berpotongan di satu titik, dan 3. Kenapa 3? Karena ketika kita panjangkan terus, dia akan berpotongan pada suatu titik. Kalau kita teruskan, dia akan ketemu di satu titik. Berarti nomor 3 juga berpotongan. Kemudian berimpit. Yang berimpit adalah 1. Ya. Selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Pasangan sudut sehadap pada gambar di atas adalah yang pertama A dan E, ya, A dan E. Berarti ini masuk ya, A, B, D. C sudah salah. Ini salah. Kenapa salah? Karena A dan G tidak sehadap. A dan G itu tidak sehadap. Berarti salah ya. Selanjutnya B dan F. B dan F benar. Ini B dan F, B dan F, B dan D. Nah, ini salah. Berarti D salah. Selanjutnya D dan H. D dan H benar, D dan H benar. Kemudian selanjutnya C dan A. C dan A dia tidak sehadap tapi bertolak belakang, maka ini juga salah. Berarti jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya nomor 15, pasangan sudut bertolak belakang pada gambar di atas adalah yang pertama A dan C, benar, A dan C, A dan C, A dan C, A dan C. Lanjut, B dan F. B dan F dia sehadap, bukan bertolak belakang. Berarti ini salah. B dan D benar, B dan D benar, B dan D benar. Lanjut, E dan G. Ya, E dan G. E dan G benar, E dan G benar. H dan G, H dan G dia berpelurus, bukan bertolak belakang. Berarti ini salah. Ya, yang merah berarti kita eliminasi ya, tinggal 2, ini dan ini. Lanjut, E dan H. E dan H. E dan H, dia salah berarti ya. Yang benar adalah F dan H. Oke, salah. Berarti jawabannya adalah D. Jadi memang harus dieliminasi. Ini bentuk bahwa kita hati-hati dalam mengerjakan soal agar tidak salah dalam menjawab. Karena waktu yang ibu gunakan insya Allah 5 menit, lebih lama dari PH. Selanjutnya, dua sudut yang sama besar dengan sudut B. Yang pertama yaitu, ingat, sudut yang sama besar berarti adalah sudut yang sehadap dan bertolak belakang. Maka besar sudutnya sama besar. Yang pertama, sudut B sehadap dengan apa? Sudut B sehadap dengan F. Berarti F ya. F. Yang lainnya nggak ada F. Berarti sebenarnya sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah C ya. Cuman kita mau lebih pastikan lagi. Yang pertama sehadap, kemudian yang kedua bertolak belakang. Yang bertolak belakang dengan B adalah D. Maka jawabannya D dan F atau F dan D, sama saja. Nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Kemudian pertanyaannya, gambar tersebut memiliki garis apa dan garis apa?
Yang pertama ini ya, berarti garis ini apa? Sejajar ya. Kemudian ada perempatan, ini dia saling apa? Kok bertolak belakang, berpotongan ya. Yang satu dari kiri ke kanan, yang satu dari atas ke bawah atau bawah ke atas ya. Berarti dia berpotongan di titik ini ya. Berarti jawabannya adalah sejajar dan berpotongan. Oke, nomor 18, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar yang diketahui adalah sudut E. Sudut E adalah 63 derajat. Maka hal yang pertama kita cari adalah sudut yang sehadap dan bertolak belakang dengan sudut E. Kenapa? Karena sudut-sudut tersebut memiliki besaran yang sama. Maka sudut yang bertolak belakang dengan sudut E adalah sudut H ya. Berarti sudut H juga 63 derajat. Kemudian yang sehadap dengan sudut E adalah sudut A, maka A juga 63 derajat. Sekarang kita tinggal lihat sudut yang bertolak belakang dengan A adalah D. D juga besarnya 63 derajat. Setelah itu yang ditanyakan adalah sudut B. Berapa besaran sudut B? Sudut B besarannya adalah sudut berpelurus. Ingat, sudut berpelurus besarnya adalah 180 derajat. Maka ketika ingin tahu besaran sudut B, kita harus mengurangi 180 dengan sudut yang diketahui. Sudut yang diketahui adalah A, 63 derajat. Berarti 180 derajat dikurang 63 derajat besarannya adalah 117 derajat. Sangat mudah ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kalau misalnya mengerjakannya dengan teliti akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.